Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfis sahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul maulanal karim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta ampun kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita minta tolong kepadanya. Segala puji bagi Allah yang senantiasa kita berlindung padanya dari buruknya amal perbuatan kita dan dari buruknya sifat-sifat dasar yang kita miliki. Maka barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memberinya petunjuk. Dan barang siapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyesatkannya. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, serta yang kita kenal dengan generasi tabi'in, generasi pengikut sahabat yang kita kenal dengan generasi tabi'in, sampai generasi kita dan anak cucu kita yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai keislaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi berkaitan tentang mengincar malam Lailatul Qadar sejak awal Ramadan. Materi ini ditulis oleh saya Al-Fakir Ustadz Abdullah Sugiatno. Dan jika ada yang ingin berkorespondensi atau bertanya tentang materi ini, bisa dilayangkan atau ke nomor WA 0857 1682 1972. Bulan Ramadan senantiasa datang dan pergi setiap tahunnya. Ada di antara kita yang pernah berpuasa Ramadan 40 kali. Bahkan mungkin ada yang 30 kali. Ada pula yang sudah 20 kali berpuasa Ramadan. Dan mungkin pula ada yang baru 5 kali berpuasa Ramadan. Bagi saudara-saudara kita yang mu'alaf ataupun anak-anak yang kecil yang baru balik. Lalu timbul pertanyaan, sudahkah kita merasakan kenikmatan dapat bertemu dengan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar? Suatu malam yang penuh kenikmatan, suatu malam yang penuh kemuliaan, yang jika kita menemukan malam itu, jika kita beribadah akan mendapatkan balasan pahala senilai 1000 bulan. 1000 bulan jika kita bagikan, maka akan muncul atau 1000 bulan setara dengan 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 33 menit, dan 33 detik. Mengapa hitungan sampai detik? Karena setiap detik hembusan nafas kita pun pada malam itu
dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang cerdas, yang mengetahui fadilah ataupun keutamaan dari malam Lailatul Qadar, sudahlah tentu akan berusaha ataupun berazam kuat, berkeinginan sangat kuat untuk memperolehnya. Atau kita hanya ingin terus berhayal setiap tahunnya, suatu saat ada kondisi yang nyasar sehingga kita bisa bertemu dalam malam Lailatul Qadar. Hal itu hanya sebatas mimpi dan angan-angan kita saja, dan kita biarkan setiap tahunnya berlalu Ramadan itu tanpa meninggalkan makna dan arti sama sekali. Jika kita belum pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bukanlah hal yang berlebihan kiranya jika kita mulai mengincar malam Lailatul Qadar tersebut sejak awal-awal Ramadan dengan melakukan persiapan sebagai berikut. Berbicara malam Lailatul Qadar, ada dua hal. Pertama, hal-hal yang pasti. Yang kedua, hal-hal yang belum pasti ataupun belum jelas. Kita akan membahas pertama hal-hal yang pasti. Hal yang pasti dalam Lailatul Qadar adalah bahwa yang pertama, terjadinya malam Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Pasti juga setiap bulan Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi juga terjadinya di 10 Ramadan yang terakhir. Ada keterangan riwayat at-takharum wa fi riwayatihi at-tammishu lailatul qadri fil witri min ashri. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari jilid 4 halaman 225 dan hadis Muslim nomor 1169. Termasuk hal yang pasti juga yang kedua adalah bahwa malam Lailatul Qadar itu senilai dengan 1000 bulan. Ketika kita berbuat kebaikan malam itu, maka nilai kebaikan itu dikalikan dengan 1000 bulan. Hal ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita masuk bahasan kedua tentang hal-hal yang belum pasti. Hal-hal yang belum pasti adalah tentang kepastian tepatnya kapan sih Lailatul Qadar itu jatuh. Apakah benar di tanggal 21? Belum pasti. Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu jatuh hari dan tanggal berapa, baginda Rasulullah hanya memberikan clue-clue atau petunjuk saja. Nasihat baginda Rasulullah SAW, jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput dari 7 hari terakhir. Karena riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, At-tamisu ma fil asril awakhiri fa
فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يكلبن على سبع البواقي. Artinya, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari jilid 4 halaman 221 dan hadis riwayat Muslim nomor 1165. Ada pepatah yang mengatakan ala bisa karena biasa, yang artinya adalah perbuatan baik menjadi tidak terasa berat manakala itu sudah menjadi habit atau kebiasaan kita. Terkait pembiasaan atau kebiasaan seseorang melakukan kebaikan, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadah summa marda qila al-malakul mu'akal bihil uktub lahu mithla amalihi idza kana taliqan hatta utlikahu au akfitahu ilayya. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 203. Syekh Shuaib Al-Amud menyatakan bahwa hadis ini sahih, sedangkan sanad hadis ini adalah hasan. Arti hadis ini adalah seorang hamba jika ia berada pada jalan yang baik dalam ibadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan pada malaikat yang bertugas mencatat amalan, tulislah padanya semisal yang ia amalkan rutin. Jika ia tidak terikat sampai aku melepasnya atau sampai aku mencabut nyawanya. Berdasarkan hadis ini kita akan paham, jika kita terbiasa melakukan sesuatu aktivitas amal ibadah atau kebaikan, kemudian suatu saat kita tidak melakukannya, tapi Allah memerintahkan pada malaikat pencatat kebaikan, catatlah kebaikan itu. Karena jika tidak dia sakit, dia pasti akan melakukan kebaikan itu. Berdasarkan hal ini, kita mencoba membangun kebiasaan dengan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai aktivitas amal soleh. Dengan suatu pengharapan tentunya, jika kita sudah terbiasa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai aktivitas amal soleh, mudah-mudahan saat datang malam Lailatul Qadar tersebut, kita sedang melakukan berbagai amal soleh. Adapun aktivitas amal soleh yang insya Allah dapat mengantarkan kita, dapat mengoptimalkan kita saat menemui malam Lailatul Qadar, ada 5 hal. Yang pertama, tentu puasa Ramadan sendiri. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu ashrul amthaliha ila 700 di'aful. Qala Allah azza wa jalla, ila sawmu fa'innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatuhu wa ta'amuhu min ajli lisa'im farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khulfu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Rawahul Bukhari
hadis nomor 5927, sedangkan Muslim memberikan nomor terhadap hadis ini hadis nomor 1151. Hadis ini artinya adalah setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Dari hadis ini kita bisa pahami setiap amal kebaikan akan Allah balas dengan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali kebaikan. Tapi khusus amalan puasa itu kata Allah untukku. Jadi terserah Allah. Allah mau membalas dengan 1000 kebaikan, dengan 1.000.000 kebaikan. Itu sangat mungkin karena terserah Allah. Dan dengan balasan yang tidak terhingga itu juga bisa jadi karena itu terserah Allah. Dan diinformasikan juga di hadis ini bahwa untuk orang-orang yang berpuasa akan masuk surga. Farhatan lis-shaim, 2 kegembiraan orang yang berpuasa, yaitu ketika datangnya berbuka dan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Ini mengisyaratkan kita bahwa orang yang berpuasa insya Allah akan dimasukkan ke surga oleh Allah. Memang betul ada keterangan beberapa bahwa di antara pintu-pintu surga ada yang bernama Babur Rayyan. Babur Rayyan artinya pintu kesegaran. Jika kita ingin masuk melalui pintu tersebut, kita akan diperiksa amalan kita. Apakah kita pernah berpuasa semata-mata mengharapkan ridha Allah? Ketika kita pernah melakukan hal itu, insya Allah akan diizinkan masuk surga melalui pintu itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan Allah masuk surga melalui pintu Babur Rayyan karena kita berpuasa semata-mata mengharapkan ridha Allah. Terkait hadis ini ada keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, sebagaimana pahala amalan puasa akan berlipat-lipat dibanding amalan lainnya, maka puasa di bulan Ramadan lebih berlipat lagi pahalanya dibandingkan puasa di bulan lainnya. Ini semua terjadi karena mulianya bulan Ramadan, dan puasa yang dilakukan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. Allah pun menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagian dari rukun Islam, tiang penegak Islam. Kitab Lataiful Ma'arif halaman 271. Yang kedua, manakala kita ingin mengincar malam Lailatul Qadar sejak awal Ramadan, yang harus kita lakukan adalah banyak melakukan salat-salat sunnah. Salat hajat, salat sunnah mutlak, dan lain-lain. Baginda Rasulullah SAW sering sekali menjadikan salat sebagai sarana untuk tagarub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan kita bisa meniru baginda Rasulullah itu.
kita dapat masalah, kita dapat persoalan, kita sabar dan kita sholat. Apa sholatnya? Namanya sholat mutlak. Jadi baginda Rasulullah sering melakukan sholat mutlak, artinya tidak ada keinginan apa-apa, hanya ingin mendekati Allah. Itu dengan sholat mutlak. Waktunya pun insya Allah lebih luas. Kapan saja ketika kangen sama Allah, kita tegakkan sholat. Terkait penegakan sholat ini, ada hadis riwayat Bukhari di jilid 4 halaman 217 dan riwayat Muslim hadis nomor 759. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Arti hadis ini adalah barang siapa berdiri salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan manakala kita ingin mengincar malam Ramadan di awal-awal, mengincar malam Lailatul Qadar di awal-awal Ramadan adalah banyak berdoa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, hadis nomor 3760, hadis Ibnu Majah nomor 3850 dari Aisyah, sanadnya sahih. Lihat syarahnya Baghiyatul Insan fi Wadha'i fi Ramadan halaman 55 sampai 57 karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Arti hadis ini adalah, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Hal yang keempat, manakala kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar di awal-awal Ramadan adalah banyak membaca Al-Quran. Selama bulan Ramadan, umat Islam juga sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Sebagaimana hadis berikut, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Quran. Rawahul Bukhari nomor hadis 3220. Arti hadis ini adalah Jibril menemuinya pada tiap malam di malam Ramadan dan Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Jadi seperti sunnah Rasul. Jadi ketika setiap malam Ramadan, baginda Rasulullah selalu mengulang-ulang hafalannya di depan malaikat Jibril, dan Jibril memberitahu, letakkan surat ini sebelum ini, letakkan surat ini sesudah ini. Bertadarus dalam sebuah hadis disebutkan fadilah ataupun keutamaan yang diperoleh bagi seseorang yang membaca Al-Quran dengan lancar dan bagi yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Hadis ini sangat memotivasi kita. Bagi yang sudah lancar akan makin sering membaca Quran. Bagi yang belum lancar tentu akan termotivasi untuk melancarkan bacaannya. Kita dengarkan hadisnya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil barara
والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شق له أجران رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Dari Aisyah, arti hadis ini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran, membacanya sesuai tajwid dan memberikan hak dan mustahakul huruf, akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang membaca Al-Quran secara terbata-bata, sedang ia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka pahalanya 2 kali. Dari hadis ini kita bisa pahami, ketika seseorang membaca Al-Quran dengan lancar, dia akan didengarkan bacaan dia oleh malaikat. Malaikat akan datang kepadanya sehingga dia merasakan kehadiran malaikat tersebut, hatinya tenang. Terkait hal ini pernah kejadian di masa Rasulullah SAW. Suatu malam sahabat Rasulullah membawa anaknya ke masjid, kemudian dia membaca surat. Ketika baca surat, ada sejumlah cahaya datang mendekati dia. Kemudian kuda yang mampu melihat hal-hal yang gaib itu kudanya meringkik. Kemudian karena khawatir anaknya terbangun, bacaan itu dihentikan. Esok harinya ditanya, sahabat mengatakan, semalam saya baca surat kaza wa kaza, terus ada sekelompok cahaya mendekati saya, terus kuda meringkik dan saya khawatir anak saya terbangun, saya hentikan. Dan sahabat itu bertanya, apa itu ya Rasulullah? Itu adalah malaikat atau ketenangan sakinah yang datang mendekati kamu. Di saat ini mungkin ketika kita membaca Quran tidak ada seberkas cahaya yang datangi kita, mungkin yang kita rasakan adalah sakinah itu mungkin langsung masuk ke kita. Kita merasakan hati kita menjadi tenang, menjadi adem, menjadi lembut. Kemudian dari informasi hadis itu juga bisa kita temukan bahwa ternyata bagi orang-orang yang membacanya masih terbata-bata, ada 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala dari membaca Quran itu tersebut, yang baginda Rasulullah mengatakan, la akuluf alif lamun harfun walakin alifun harfun wala mimun harfun. Tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Baginda Rasulullah menginformasikan bahwa pahala dari membaca Quran tidak dihitung per ayat. Alif lam mim itu 1 ayat, tapi dihitungnya per huruf. 1 huruf dikalikan dengan 10 kebaikan. Jadi setiap orang yang membaca Quran, baik lancar ataupun terbata-bata, dia akan mendapatkan pahala dari membaca Quran tersebut. 1 huruf dikalikan dengan 10 kebaikan. Kemudian pahala kedua bagi orang yang belum lancar membaca adalah pahala dia berusaha. Dia udah berusaha, itu dapat poin plus dari Allah. Karena dalam hal kebaikan, jadi ketika seseorang berniat melakukan kebaikan, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai satu amalan ibadah yang baik. Kebaikan itu dilaksanakan, maka itu tentu ditambah lagi poin kebaikannya. Tapi dalam konsep Islam juga diajarkan, kalau orang berniat berbuat jahat, itu belum ditulis. Ketika dia jadi melaksanakan niat jahatnya tersebut, maka itu baru ditulis satu nilai kejahatan. Tetapi ketika dia berurung tidak jadi melakukan kejahatan, maka akan ditulis menjadi suatu kebaikan. Yang terakhir
Yang kelima, manakala kita ingin menjadikan orang yang beruntung menemukan malam Lailatul Qadar adalah melakukan hal berikut. Yang kelima adalah banyak sedekah. Rasulullah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi kita. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawan beliau itu lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjwadun nasi wa kana anjudu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjudu bil khairi min ar-rihi wal mursalat. Rawahul Bukhari nomor 6. Arti hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu atau bersama malaikat Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawan baginda Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Rawahul Bukhari. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mengincar malam Ramadan di awal, mengincar Lailatul Qadar di awal-awal Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wallahu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.